Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Yoga Sudana dan pada kesempatan kali ini saya melanjutkan video pembahasan soal terkait mata kuliah pengantar logika matematika dan himpunan setelah ujian tengah semester. Jadi untuk video kali ini aku akan fokuskan membahas soal-soal terkait dengan himpunan. Jadi aku udah menyiapkan ada 6 soal terkait himpunan. Dan untuk tiap-tiap materi himpunan ini, aku rasa wajib untuk dikuasai sebelum teman-teman menyiapkan untuk UAS. Jadi di sini untuk nomor satu, 2, dan 3 itu soalnya bercabang. Dan untuk 4, 5, 6 di sini tidak bercabang. Jelek. Kita orang. Kata-katanya bagus, pas aku nggak ngetek ya di sini. Ada pressure. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, saya Aditya Yoga Sedana, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, saya Aditya Yoga Sedana, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal terkait dengan mata kuliah pengantar logika matematika dan himpunan. Lebih spesifiknya, saya akan membahas beberapa materi-materi setelah UTS. Jadi untuk video kali ini, aku fokuskan videonya untuk membahas soal-soal himpunan. Aku sudah menyiapkan ada 6 soal di sini, yang materinya menurutku wajib teman-teman kuasai untuk ujian akhir semester nanti. Jadi di sini dari 6 soal, untuk nomor 1 sampai 3, itu soalnya bercabang ada A dan B. Oke, mungkin aku langsung mengerjakan mulai dari nomor 1A. Ini aku tulis dulu sebentar. Oke, untuk nomor 1A, teman-teman diberikan himpunan A dan B. Diminta dibuktikan bahwa A subset B jika dan hanya jika B komplement subset A komplement. Jadi di sini aku tuliskan dulu, akan dibuktikan. Ini aku tulis seperti ini. Nah, untuk membuktikan pernyataan yang berupa P jika dan hanya jika Q, maka kita perlu membuktikan secara dua arah. Jadi apa yang dimaksud membuktikan secara dua arah? Jadi di sini aku tulis dulu sebentar. Untuk membuktikan ini secara dua arah, berarti teman-teman perlu membuktikan jika A subset B, maka B komplement subset A komplement. Dan arah sebaliknya, teman-teman harus buktikan juga, yakni jika B komplement subset dari A komplement, maka A komplement subset dari B. Jadi di sini perlu teman-teman buktikan secara dua arah. Jadi untuk membuktikan dua arah, aku tulis kayak gini. Kita tulis yang diketahui. Karena aku menulis dari arah kiri ke kanan, berarti diketahui
Sebentar, aku ubah posisi sini. Diketahui A subset dari B. Di sini teman-teman perlu review lagi. A subset B berarti artinya jika X itu anggota A, maka kita bisa peroleh si X ini juga anggota B. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa akan dibuktikan B komplement subset A komplement. Nah, di sini ada beberapa cara mungkin untuk mengerjakannya, tapi di sini aku memutuskan untuk menggunakan bukti kontradiksi. Untuk bukti kontradiksi ini caranya gimana? Di sini aku andaikan nah, untuk ini ya, sebentar. Ya. Jadi dengan menggunakan bukti kontradiksi, kita mengandaikan bahwa B komplement bukan subset dari A komplement. Artinya apa? Jika kita punya B komplement bukan subset dari A komplement, jadi kalau teman-teman bingung, di sini teman-teman tinggal negasikan pernyataan dari B komplement subset dari A komplement. Kan kalau kita punya definisi ini, itu artinya jika ini aku tulis langsung aja, X anggota B komplement, maka X anggota A komplement. Atau secara ekuivalen, teman-teman bisa tuliskan ini tuh X B komplement. Ini pakai diingat-ingat lagi materi PL5-nya. Maksudku materi sebelum UTS ya. Oh, ini X anggota. Nah, ini tuh ekuivalen, ini ekuivalen sama ini. Jika kita punyanya B komplement bukan subset dari A komplement, maka teman-teman perlu menegasikan ini. Dengan kata lain, teman-teman bisa dapatkan negasi dari itu tadi, itu X anggota B komplement dan X. Jadi di sini pakai hukum De Morgan. Atau berarti teman-teman punyai X ini atau artinya ini. Nah, jadi di sini aku tuliskan dengan kata-kata andaikan B komplement bukan subset dari A komplement. Artinya terdapat X anggota B komplement demikian sehingga X bukan anggota A komplement. Karena X bukan anggota A komplement, maka diperoleh X anggota A komplement komplement. Atau dengan kata lain, X anggota A. Selanjutnya, kita pakai yang diketahui karena A subset dari B, maka haruslah X anggota dari B. Jadi, dengan kata lain,
Jangan dengan kata lain. Sehingga diperoleh X anggota B komplement dan X anggota B. X anggota B komplement ini artinya X bukan anggota B. Berarti di sini kita dapatkan suatu kontradiksi. Kontradiksi. Pengandaian B bukan subset dari A komplement harus teman-teman ingat. Ini aku terlalu mepet ya. Harus diingat. Sehingga terbukti bahwa B komplement subset dari A komplement. Jadi di sini idenya kita menggunakan kontradiksi. Kita mengandaikan bahwa B komplement bukan subset dari A komplement. Lalu kita gunakan apa yang diketahui, yakni A subset dari B. Nah, sehabis itu kita temukan suatu kontradiksi bahwa X anggota B sekaligus X bukan anggota B. Dan karena kita temukan kontradiksi, maka pengandaian kita di awal yang mengakibatkan kontradiksi ini harus kita ingkar. Sehingga di sini kita terbukti bahwa B komplement subset dari A komplement. Mungkin tulisannya terlalu samping ya. Aku luruskan dikit. Nah, apakah pembuktian ini sudah cukup sampai di sini untuk nomor 1A? Jawabannya enggak, karena kita baru dari arah kiri ke kanan. Yakni kita mengasumsikan, kita ketahui A subset B, kemudian kita tunjukkan B komplement subset dari A komplement. Kita masih kurang membuktikan arah sebaliknya, yakni jika kita ketahui B komplement subset dari A komplement, maka kita bisa peroleh A subset dari B. Nah, ini aku, maaf, salah pencet. Aduh, salah pencet. Ini untuk arah sebaliknya aku tulis rada ke sini aja sekalian, biar enggak. Nah, untuk arah sebaliknya, berarti teman-teman punya diketahui B komplement subset A komplement. Dan akan dibuktikan A subset B. Untuk arah sebaliknya, aku serahkan ke teman-teman untuk latihan. Jadi teman-teman lanjutkan menulisnya. Tapi yang perlu teman-teman sadari bahwa kita punya B komplement subset dari A komplement. Ini yang kita punya. Yang mau kita tunjukkan A subset dari B komplement. Padahal kita bisa nyatakan A subset B ini sebagai A komplement komplement subset dari B komplement komplement. Ini tuh sama. Karena kita punya A komplement komplement ya sama dengan A. Dan pembuktian dari sini ke sini itu sangatlah analog dengan pembuktian arah sebaliknya yang atas. Jadi bisa teman-teman coba lengkapi sendiri sebagai latihan. Tapi yang pasti pembuktiannya itu analog. Atau mungkin teman-teman bisa step aja langsung dari ini, ini berlaku karena arah sebaliknya tadi. Ini aku tulis dilanjutkan sebagai latihan.
penonton sebagai latihan. Oke? Jadi ntar buat teman-teman yang sekiranya mau dikoreksi penulisannya bisa langsung PC ke aku aja di WA. Harusnya aku jawab. Jadi untuk 1B cukup begini aja. Aku mau lanjut ke soal nomor satu. Oh, tadi untuk nomor 1A cukup segitu aja. Aku mau lanjut nomor 1B. Untuk 1B, kita punya diberikan himpunan A dan B. Akan dibuktikan P A U B sama dengan PA iris PB. Nah, buat teman-teman yang bingung PA itu apa? PA ini kita sebut sebagai power set of A atau himpunan kuasa dari A. Itu tuh artinya apa? Kita punya X. Jadi himpunan PA ini isinya merupakan setiap seluruh semua subset dari A. Jadi katakanlah kita punya P 1,2, 1 dan 2 maksudnya. Berarti di sini kita punya subset-subset dari himpunan 1, 2 ini apa aja? Yang pertama kita pasti punya himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu subset dari semua himpunan. Lalu yang kedua kita punya himpunan ini. Kita juga punya himpunan ini. Kita punya himpunan 1, 2. Nah, jadi yang dimaksud dari himpunan kuasa, sekali lagi, merupakan himpunan yang isinya subset-subset yang dapat dibentuk dari himpunan A ini. Nah, selanjutnya, oh ya, untuk notasi lain dari ini, itu biasanya juga ditulis sebagai 2 pangkat A. Ini juga notasi untuk power set of A. Alasannya kenapa? Alasannya berkaitan dengan nanti di soal nomor 6 yang akan kubahas. Nah, untuk sekarang kita fokus ke soal 1B. Kita akan membuktikan ini. Untuk membuktikan PAUB sama dengan PAPB, maka di sini kita mengingat lagi definisi dari kesamaan dua himpunan. Maka perlu dibuktikan. Kita punya P. Nah, jadi di sini kita perlu membuktikan dua hal. Yakni yang pertama kita perlu membuktikan PAUB, P iris himpunan kuasa dari A iris B, itu subset dari himpunan kuasa A diiriskan dengan himpunan kuasa dari B. Dan kita perlu buktikan sebaliknya bahwa himpunan kuasa dari himpunan kuasa A diiriskan dengan himpunan kuasa B itu subset dari himpunan kuasa untuk A iris B. Jadi perlu membuktikan dua hal. Mungkin mirip dengan soal nomor 1A di mana kita perlu membuktikan arah kiri dan arah kanan. Tapi hal ini cukup beda karena di sini kita membuktikan berdasarkan definisi dari kesamaan dua himpunan. Ya, kesamaan dua himpunan itu memang pakai jika dan lainnya juga sebenarnya. Jadi kita punya A, B,
Ini artinya A subset B. Dan definisi ini sendiri kan, jika X anggota A, maka X anggota B. Jika X anggota B, maka X anggota A. Itu kan jika dan hanya jika berarti. Oke, jadi kita perlu membuktikan subsetnya dua kali ini. Aku tulis diperhatikan bahwa akan dibuktikan P AUB iris PA iris B subset dari PA PB. Aduh, gak kelihatan. Nah, kelihatan lah. Pokoknya ini aku geser aja. Yang aku geser cuma itu. Ini aku geser ini. Kita mau buktiin himpunan kuasa dari A iris B subset dari himpunan kuasa A diiriskan dengan himpunan kuasa B. Berarti kita perlu ambil sebarang anggota di kirinya. Jadi kita ambil sebarang X anggota. Ini X-nya aku tulis dalam huruf besar karena anggota himpunan kuasa itu bentuknya himpunan. Dan untuk menyatakan himpunan, pada umumnya kita tulis dengan menggunakan huruf besar. Kita punya X sebarang anggota himpunan kuasa dari A iris B. Maka berdasarkan definisi dari himpunan kuasa, ini aku selalu tuliskan maka berdasarkan definisi dari apalah gitu supaya kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa, dan sekaligus kita mengingat definisi-definisi yang kita pakai. Kita punya X subset dari A iris B. Dan di sini kita juga punya sifat dari A iris B berdasarkan ini aku pakai dan berdasarkan sifat dari irisan dua himpunan, yakni kita sebutkan sifat apa yang kita maksud. Sifat yang aku maksud adalah A, B, A iris B pastilah subset dari A, dan A iris B pastilah subset dari B. Ini dan jadi di sini kita punya sehingga diperoleh kita punya X subset dari A iris B subset dari A, dan X subset A iris B subset dari B.
Kita punya X subset dari A dan X subset dari B. Di sini kita punya dengan kata lain, wah makin di sini makin miring nyamping juga, maaf. Dengan kata lain, X anggota PA dan X anggota PB. Di sini karena kita punya X subset A iris B, subset A. Maka kan otomatis X subset A dan X subset B. Di sini sehingga diperoleh X PA iris B. Kita pakai definisi dari irisan himpunan terbukti. Jadi untuk yang arah ini yang kita buktikan PAUB, bukan PAUB sih sebutannya, cuman untuk mempermudah aja. PAUB subset PAUPB itu kita cukup kayak gini. Jadi kita pakai dua hal. Yang pertama kita pakai definisi dari himpunan kuasa, dan yang kedua kita pakai sifat dari irisan dua himpunan. Nah, sekali lagi pembuktian ini kita belum selesai. Karena kita baru menyelesaikan pembuktian yang ini. Bentar, kita baru yang ini. Yang ini kita belum. Dan perlu kita buktikan. Dan akan aku buktikan sekarang. Ini tulisannya mereng lagi, maaf ya. Ini aku merengin lagi. Akan dibuktikan. Himpunan kuasa A diiris himpunan kuasa B. Subset dari P A iris B. Berarti kita perlu ambil sebarang X anggota yang kirinya, kelas kiri. Diambil sebarang X besar anggota PA iris PB. Maka sekali lagi di sini aku senang membuktikan dengan menuliskan berdasarkan apa yang kupakai. Berdasarkan definisi dari irisan dua himpunan, maka langsung diperoleh. Kita punya berarti X anggota himpunan kuasa A dan X anggota himpunan kuasa B. Lanjut, dan kita pakai definisi dari himpunan kuasanya. Dari himpunan kuasa diperoleh X subset dari A dan X subset dari B. Kita punya X subset dari A dan X subset dari B. Gimana caranya kita bisa mengkonfirmasi bahwa X ini
subset dari A iris B. Apakah kita bisa langsung gitu aja karena kita punya dan di sini? Sebenarnya bisa, tapi kurang tepat menurutku. Akan lebih baik jika kita tunjukkan bahwa kita punya ini dan ini. Berarti untuk setiap X anggota X besar, maka X anggota A. Dan sekaligus X anggota B dari yang ini. Jadi perlu kita perjelas. Di sini aku tulis selanjutnya. Berdasarkan definisi dari himpunan bagian untuk setiap X anggota X besar karena X besar subset A dan X besar subset B, maka berlaku X kecil ini anggota A dan X kecil ini anggota B. Dengan kata lain, kita punya X anggota A iris B. Nah, jadi kita punya untuk setiap X kecil anggota X besar, kita bisa peroleh X kecil itu anggota A iris B. Sehingga diperoleh, kita peroleh X subset dari A UB. Akibatnya, X anggota, karena kita punya X subset dari A iris B, maka akibatnya X anggota dari himpunan kuasa A iris B. Jadi di sini terbukti. Nah, karena kita udah buktiin ruas kiri subset ruas kanan dan ruas kanan subset dari ruas kiri, maka kita bisa katakan sebagai kesimpulan di sini, karena PA iris B sama dengan PA iris PB dan subset, dan di sini subset dari, maka dapat disimpulkan kita punya PA iris B sama dengan PA iris B. Terbukti. Ini terbukti yang paling akhir. Oke, jadi ketika kita mau membuktikan dua himpunan itu sama, itu di sini kita pakai definisi dari kesamaan dua himpunan, yakni ruas kiri
subset ruas kanan dan sebaliknya. Nah, jadi untuk nomor 1A dan 1B kayak gini. Semoga dapat teman-teman pahami. Jadi untuk soal ini, pembuktianku pakai kata-kata semua. Nah, untuk soal nomor 2 nanti, aku aku akan coba mengerjakan pembuktian himpunan, kesamaan dua himpunan yang tidak menggunakan kata-kata. Dan nantinya ya dilihat saja nanti. Oke, aku lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 2 sub soal juga. Diberikan, nomor 2A dulu ya. Diberikan A, B, dan C. Gabung B, S. Nah, untuk soal ini, aku tulis dulu diperhatikan bahwa diperhatikan. Nah, untuk soal ini, apakah aku perlu membuktikan A gabung B minus C, subset dari A minus C gabung B minus C, dan sebaliknya? Untuk soal tipe ini, aku merasa akan lebih mudah dengan cara mengerjakannya kita pakai cara yang lain. Yakni kita pakai sifat-sifat aljabar himpunan atau pakai identitas aljabar himpunan. Nah, identitasnya itu kayak apaan dan kayak apa. Sebenarnya mungkin kurang lebih caranya itu sama kayak ketika teman-teman tuh membuktikan tautologi dan kontradiksi di soal UTS kemarin. Kita pakai, kalau saat itu kita pakai hukum-hukum logika, nah di sini kita pakai hukum-hukum aljabar himpunan. Kenapa kita bisa gitu? Karena sejatinya pendefinisian yang kita pakai di himpunan-himpunan ini kan berakar dari logika-logika. Kayak katakanlah ada konjungsi, disjungsi, jika maka, dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita bawa dari materi setelah sebelum UTS ini ke materi sekarang ini. Jadi mungkin sebagai contoh dulu, kan kita punya, katakanlah kalau di materi sebelum UTS itu apa ya? Oh, katakanlah ini, P, P ini ekuivalen dengan P atau P dan Q. Kenapa bisa gini? Karena bergantung pada ini. Jadi katakanlah P-nya ini true, maka pernyataan ini akan true. Karena di sini kita punya true. Kita nggak peduli nilai Q-nya apa. Katakanlah Q-nya true, maka pernyataan ini true, dan kita punya P atau true. Berarti true. Tapi katakanlah Q-nya salah, maka pernyataan ini akan tetap benar. Nah, ini ini yang kita punya di materi logika. Nah, ketika kita bicara di materi himpunan, kita punya bentuk yang serupa, yakni himpunan A itu sama dengan himpunan A digabung dengan A iris. Kenapa bisa gini? Karena lagi-lagi pendefinisian ini kita itu pakai atau dan.
Kita pakai konjungsi dan disjungsi. Ini kan definisinya, katakanlah kita punya X anggota A, U, A, U, B. Ini kan berarti X anggota A atau X anggota A dan X anggota B. Di sini kita punya, ini katakanlah P, ini P, ini Q. Ini kita punya bentuk yang sama kayak yang di atas. Jadi di sini kita punya sifat-sifat hukum aljabar yang diturunkan dari hukum-hukum logika, hukum-hukum ekuivalen logika. Teman-teman buat lebih lengkapnya bisa coba dicek. Cuman ini aku listkan beberapa hal yang penting. Mungkin ntar aku hapus jadi teman-teman bisa catat. Tadi kalau A itu bisa kita tuliskan A. Kita juga punya jika dibalik. Terus kita juga punya hukum De Morgan. Sama kayak di materi logika. Kalau kita punya ini jadi A komplement gabung B komplement. Yang gabungan juga gitu. Semuanya ini kita turunkan dari hukum-hukum logika yang udah kita pelajarin sebelum UTS. Ini jadi dibalik. Terus berlaku juga hukum asosiatif, komutatif, ya tulis saja. Ini hukum komutatif ya. Terus asosiatif, eh, berarti kita perlu 3 himpunan. Kok beda lagi sih? Ini saya. Yang gabungan juga berlaku. Nah, yang cukup sering kepakai juga itu distributif. Kita punya distributif, ini berarti. Nah, ini teman-teman punya A gabung B, iris A gabung C. Yang teman-teman perhatikan di sini, ini tuh aku memandang ini sebagai suatu identitas, sebagai suatu sifat, sebagai suatu hukum yang kita turunkan dari logika. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman di soal ujian justru ketemu buktikan bahwa ini sama dengan ini, ya teman-teman nggak bisa langsung pakai sifat ini sebagai identitas. Teman-teman nggak bisa langsung pakai bentuk ini sebagai identitas atau sebagai hukum. Ini teman-teman buktikan ini jelas sama dengan ini berdasarkan sifat distributif. Nggak gitu cara mainnya. Yang teman-teman mau buktikan, kalau katakanlah soalnya begitu, berarti itu teman-teman justru diminta membuktikan sifatnya. Teman-teman justru diminta membuktikan identitasnya. Teman-teman diminta membuktikan hukumnya itu. Nah, untuk itu berarti teman-teman mau nggak mau perlu membuktikan bahwa menggunakan definisi kesamaan dua himpunan, teman-teman perlu buktiin ini subset dari ini. Dan sebaliknya, subset dari, dan mau nggak mau teman-teman di sini pakai kata-kata untuk membuktikannya. Dan sebenarnya meskipun menggunakan kata-kata, basicnya, idenya untuk membuktikan ini, kita pakai sifat dari hukum distribusi di logika matematika. Karena lagi-lagi ini berkutat pada konjungsi dan disjungsi. Oke? Jadi ya yang penting jangan langsung pakai sifatnya ini kalau diminta yang dibuktiin justru ini. Ini teman-teman juga punya kalau ininya irisan. Ratetet. Oke. Terus sifat yang sering dipakai itu bentuk ekuivalen dari A minus B.
kita punya A minus B. Itu sama dengan A. Jadi mungkin untuk yang aku listkan di sini cuman ini. Mungkin ada beberapa hal identitas penting lainnya. Bisa teman-teman coba searching-searching aja dan baca-baca. Yang pasti kayaknya untuk nomor 2A dan B ini cukup menggunakan apa yang kita listkan di sini. Ini bisa teman-teman coba catat dulu, mungkin bisa di pause videonya. Karena aku akan hapus dan lanjut pembuktiannya. Oke, di sini kita mau membuktikan ini sama dengan ini. Dengan menggunakan aljabar himpunan. Di sini aku tulis dulu A gabung B kurang C. Itu sama dengan A gabung B diiriskan dengan C komplement. Ini teman-teman tulis karena definisi atau karena sifat dari set minus. Aku tulisnya set minus saja. Set minus ini ya maksudnya pengurangan di himpunan itu. Lalu di sini teman-teman bisa pakai hukum distributifnya. Hukum distributif berarti C komplemennya masuk. Ini iris. Dan di sini teman-teman ini tulis karena. Jadi tiap kali teman-teman pakai pembuktian yang menggunakan identitas aljabar himpunan gini, teman-teman perlu tuliskan sampingnya kenapa bisa gitu. Karena sifat distributif. Jadi distributif lah ya. Nah, lalu di sini teman-teman pakai lagi definisi dari set minusnya. Ini ku kopas saja. Oh, sebentar. Jadi, ketika kita pakai identitas aljabar untuk membuktikan seperti ini, biasanya bisa jadi akan lebih singkat karena ya kita tinggal pakai sifat-sifat yang udah kita punya. Sehingga di sini ya udah langsung terbukti. Tapi yang perlu diingat teman-teman lagi, ya kalau tadi yang mau kita buktikan identitasnya ya kita nggak bisa pakai identitas itu sebagai identitas. Kita harus buktikan secara umum seperti biasa di nomor 1A dan B tadi. Oke, untuk nomor B diberikan ini serupa caranya. A, B, dan C. Akan dibuktikan A minus B gabung C sama dengan A minus B iris. Jadi di sini malah tandanya berubah. A minus B. Nah, di sini aku mau pakai identitas aljabar himpunan lagi. Diperhatikan bahwa A minus B gabung C ini sama dengan A minus A iris B UC komplement. Karena aku tulis karena definisi set minus ya.
Nah, dari sini teman-teman pakai hukum De Morgan. Jika kita pakai hukum De Morgan, berarti kita punya B komplement iris C karena hukum De Morgan. Nah, dari sini, apa yang teman-teman sadari? Kalau kita punya A, maka pasti dia sama, himpunan A pasti sama dengan himpunan A iris A. Jadi di sini aku bisa tuliskan A, A. Karena A sama dengan A iris A. Nah, di sini teman-teman pakai sifat komutatif. Ini karena sifat komutatif. Hingga di sini teman-teman bisa dapat A minus B iris A minus C. Ini karena definisi set minus. Sehingga di sini terbukti. Jadi kita nggak harus membuktikan pakai kata-kata. Dan ya jawabannya jadi lebih singkat juga menurutku. Tapi bukan berarti kita lebih enak pakai ini ya, tergantung konteks dan situasinya juga di soal itu gimana. Jadi ini untuk nomor 2. Aku mau lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini terkait dengan cross product. Ini mungkin aku tulis di ininya di atas ya. Diberikan himpunan. Oh ya, aku langsung ngerjain nomor 3 aja ya ini. Diberikan himpunan A, B, dan C. Untuk soal 3A akan dibuktikan A cross B iris C sama dengan A cross B iris A cross C. Nah, teman-teman perlu ingat lagi, kalau teman-teman katakanlah punya himpunan X cross Y, maka definisinya itu kita punya X kecil, Y kecil, dengan X, X kecil anggota X besar, dan Y kecil anggota Y besar. Ini definisi dari X cross Y. Oke. Lagi, di sini kita mau membuktikan samaan dua himpunan. Berarti kita perlu membuktikan ruas kiri subset ruas kanan dan ruas kanan subset ruas kiri. Jadi di sini aku langsung aja eh, diperhatikan bahwa akan dibuktikan
A cross B iris C. Ini subset dari, aku tulis di bawahnya aja deh. Sebentar. E. Nah, berarti di sini akan dibuktikan ini. Jadi caranya, kita ambil sebarang. Ini sebenarnya bebas buat teman-teman mau nulisnya gimana. Cuman biasanya aku di sini yang diambil sebarang. Karena ini langsung cross, jadi aku langsung tulis gini aja nggak apa-apa. X Y anggota dari A cross B iris C. Berdasarkan definisi dari sini aku tulisnya berdasarkan ini aja deh nggak apa-apa. Oh, berdasarkan definisi dari himpunan. Sebenarnya ini dari cross produknya ya. Maka diperoleh X anggota A dan Y anggota B iris C. Karena Y anggota B iris C, maka di sini lagi-lagi pakai sifat dari irisan dua himpunan. Karena Y ini, maka diperoleh. Waduh, makin miring tulisanku. Diperoleh Y anggota B dan Y anggota C. Jadi di sini aku lurusin lagi sehingga kita punya X anggota A dan Y anggota B, serta kita punya X anggota A dan Y anggota C. Pakai definisi dari cross product. eh, Sebenarnya cross product bukan ya? Oh, Cartesian product. Maaf. Kalau cross product itu ntar di aljabar linear. Dengan kata lain, diperoleh XY anggota A cross B dan XY X, Y anggota A cross C. Sehingga kita pakai definisi dari irisan dua himpunan sehingga diperoleh X, Y anggota X cross B iris X cross C. Ini anggota. Jadi di sini terbukti. Nah, tapi kita baru buktiin ruas kiri subset dari ruas kanan. Kita masih perlu buktiin ruas kanan subset dari ruas kiri. Nah, tapi harusnya cukup serupa, cukup analog. Tapi tetap kutuliskan di sini.
Akan dibuktikan kita punya A cross B subset A cross C iris subset dari A. Ini A. Saya cukup ngelik ini kok. Ini A cross B iris C. Kita ambil barang yang ada di sini. Kita tunjukkan dia elemen yang ada di sini. Diambil sebarang. Ini aku bentuknya langsung X, Y. Karena di sini jelas irisan dari dua Cartesian produk. X anggota A cross B. Iris A cross C. Berdasarkan definisi dari irisan dua himpunan, ini sebenarnya nggak harus ditulis, tapi aku senang menulisnya. Sekaligus biar teman-teman yang nonton tahu kok bisa gitu dari mana. Berdasarkan definisi irisan dua himpunan, diperoleh X, Y, anggota A cross B, dan X, Y, anggota A cross C. Dan berdasarkan definisi, ini aku tulis Cartesian product, diperoleh X, anggota A, dan Y, anggota B, ini dari yang ini, lalu dari yang satunya, kita juga punya X, anggota A, dan Y, anggota C, dari yang ini. Dengan kata lain, diperoleh, kita punya dua ini. Kita peroleh X anggota A, dan ini Y anggota B, dan Y anggota C. Kita punya Y anggota B dan Y anggota C. Berarti artinya kita punya, sebentar, laptopku nge-lag sedikit. Berarti di sini kita punya X anggota A dan Y anggota B iris D. Sehingga kalau kita punya X anggota A dan Y anggota B iris C, berarti kita bisa dapetin, sehingga diperoleh kita punya X, Y anggota A cross B iris C. Terbukti. Nah, kita udah buktiin yang ruas kanan subset dari ruas kiri, sehingga di sini teman-teman bisa tulis kesimpulannya sendiri. Terbukti. Kalau A cross C, A cross B ini
sama dengan ini. Jadi di sini teman-teman pakai definisi dari Cartesian produknya. Dan seperti biasa ya pakai definisi dari irisan itu apa. Pokoknya kita stay pada definisi yang kita udah pelajarin. Oke, untuk soal yang B itu serupa. Serupa dalam artian ya kita perlu buktiin ruas kiri subset ruas kanan dan sebaliknya. Dan kita pakai definisi Cartesian product serta set minus di sini. Akan dibuktikan A cross B minus C sama dengan A cross B minus A cross C. Mungkin soal ini kalau teman-teman sadar, ini sebenarnya sama dengan A cross B komplement C. Hmm, C komplement. Dan dengan hasil yang atas, ini tuh seharusnya menarik. Tapi ini fakta menarik yang aku baru temukan saat sedang mengerjakan. Berarti pakai fakta nomor 3A ini tuh nantinya A cross B ini A cross. Oh, cukup menarik. Tapi bukan ini yang mau aku pakai untuk pembuktiannya. Aduh, bentar. Diperhatikan bahwa kita belum buktiin tadi. Berarti ini aku singkat aja ya. Akan dibuktikan jadi ADP. Subset dari A cross B minus A cross C. Nah, di sini kan berarti kita ambil diambil sebarang X, Y anggota A cross B minus C. Ini berarti kan dapat diperoleh. Ini berdasarkan definisi dari itu ya, Cartesian product. Di sini aku nggak tulisin. Kita punya X anggota A dan Y anggota B minus C. Di sini B minus C. Karena Y anggota B minus C, maka diperoleh Y anggota B dan Y bukan anggota C. Sehingga sehingga diperoleh X anggota A dan kita punya Y anggota B dan
Y bukan anggota C. Karena di sini kita punya karena X anggota A dan Y anggota B, maka X anggota A cross B. Dan karena X anggota A dan Y, Y-nya bukan anggota C, maka otomatis, oh ini X, Y ya maaf. X sehingga dapat diperoleh kita punya X, Y anggota A cross B dan X, Y bukan anggota A cross C. Di sini berarti kita pakai definisi head minus, kita ingat-ingat lagi. Dengan kata lain, X, Y anggota A cross B minus, ini minusnya lurus. Nah, terbukti. Karena kita ambil sebarang di ruas kiri, kita kita bisa peroleh itu tuh anggota ruas kanan. Nah, sekarang untuk yang sebaliknya harusnya analog. Dan di sini karena analog, tapi dibalik langkah-langkahnya, aku jadikan sebagai latihan buat teman-teman penonton untuk menuliskannya yang rapih gimana. Bisa dicermati dari langkah dari atas ke bawah. Di sini ADB, yang sebaliknya berarti A cross B, A cross C, subset dari A cross. Ini aku tulis latihan. Kan buat yang mau dikoreksi jawabannya bisa PC aku aja. Oke, jadi inti untuk nomor 3B. Ini membahas Cartesian product. Mungkin untuk arah sebaliknya yang perlu teman-teman sadari itu ini untuk clue aja. Clue. Kalau teman-teman punya X, Y anggota A cross B minus A cross C, maka kan kita punya XY anggota A cross B dan XY bukan anggota A cross C. Nah, berarti kan di sini dari yang pertama ini teman-teman bisa dapatin X anggota A dan Y anggota B. Jadi meskipun di sini yang teman-teman punya
XY bukan anggota A cross C, XY bukan anggota ini. Tapi teman-teman punya fakta dari yang sebelumnya di sini, X itu haruslah anggota A. Dari sini, X anggota A. Dan karena kita punya X anggota A dan X, Y bukan anggota A cross C, maka otomatis dari dua hal ini, teman-teman dapat simpulin Y-nya lah yang bukan anggota C. Karena ketika teman-teman punya XY bukan anggota A cross C, bukan berarti selalu Y-nya yang bukan anggota C ya. Bisa jadi X-nya yang bukan anggota A. Nah, tapi karena di sini kita udah punya kepastian bahwa X itu anggota A, maka pastilah Y-nya yang bukan anggota C. Dan untuk seterusnya, itu argumennya persis sama kayak yang tadi, cuman dibalik aja langkahnya. Jadi dari bawah ke atas itu bacanya. Oke? Semoga bisa teman-teman pahami. Aku mau lanjut ke soal nomor 4. Di sini udah bukan soal bercabang lagi. Untuk soal nomor 4, kita punya diberikan himpunan A, A, B, dan C. Ini aku singkat aja. Akan dibuktikan ADB, A subset C, jika dan hanya jika A BUC sama dengan A UBC. Nah, kira-kira langkah mana yang paling mudah dulu? Dari arah kiri ke kanan atau sebaliknya dari arah kanan ke kiri? Karena ini pembuktian jika dan hanya jika, maka perlu kita pembuktikan dua arah. Di sini aku diperhatikan bahwa aku mau dari arah ini dulu. Jadi diketahui kenapa aku pakai dari arah kiri ke kanan dulu, karena di sini sepertinya bisa dikerjakan dengan mudah menggunakan hukum identitas himpunan. Jadi alih-alih membuktikan ini subset dari ini dan ini subset dari ini untuk membuktikan kesamaan dua himpunan, aku pakai identitas dan hukum aljabar himpunan lagi. Aku tulis lagi diperhatikan. Oh, aku tulis dulu karena A subset C, maka berdasarkan sifat himpunan bagian diperoleh sama dengan tapi kalau A digabungkan dengan C, hasilnya ya C itu sendiri. Oke?
Ini aku langsung tulis sehingga kita punya A, mungkin aku ke bawah aja dulu. Sehingga di sini kita punya membuktikan A, U, B, U, C. Yang kita lakukan pakai hukum distributif. Kita jangan lupa tulis karena sifat distributif. Ya ini distributif lah ya. Dan di sini selanjutnya kita punya A, kita punya A gabung C. Dan di sini karena sifat dari himpunan bagian, kita bisa dapetin ini sama dengan C. Dan ya kita udah kelar. Kita cuma pakai dua sifat di sini. Karena sifat himpunan, ini aku singkat himnya. Jadi di sini terbukti. Cukup singkat ketika kita langsung memakai sifat-sifat dan aljabar himpunan. Jadi teman-teman nggak perlu buktiin ini subset ini dan sebaliknya. Untuk yang selanjutnya, dari ruas kanan ke kiri. Berarti yang diketahui justru yang ini. Diketahui, kita punya A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris C. Kita akan buktikan ADB apakah ada identitas himpunan atau aljabar himpunan yang bisa kita pakai di sini? Jawabannya enggak. Jadi di sini kita buktikan biasa pakai definisi himpunan bagian. Berarti kita pakai kata-kata diambil sebarang X anggota A. X anggota A. Di sini kita pakai sifat dari gabungan ya. Karena pasti A sama dengan oh sebentar. Oh, ini bukan. Kenapa kita bisa dapetin ini? Kalau pakai definisi dari disjungsi dan konjungsi, ini kita punya X anggota A atau X anggota B. Ya artinya kalau kita udah punya X anggota A, dia kan udah memenuhi ini. Nggak peduli dia anggota X, nggak peduli dia anggota B iris C atau enggak, tapi kita udah tahu pasti X ini anggota A. Jadi pastilah X anggota A atau X anggota B iris C. Sehingga diperoleh X anggota dari ini. X anggota dari A gabung B iris C. Maka di sini diperoleh. Jadi yang ini salah satu sifat dari himpunan juga. Kalau kita punya A dan B dan C, maka A pastilah subset dari ini. Dan sebaliknya, kita punya A iris B gabung C, subset dari. Oke, karena di sini X anggota A, ya otomatis memenuhi ini. Mungkin akan menjelaskan lebih lanjut ketika nanti ada tutorial radian mungkin.
Nah, di sini maka diperoleh X anggota karena kita pakai yang diketahui, maka diperoleh X anggota A gabung B iris C. Sehingga di sini diperoleh, sehingga kita pakai definisi dari irisan dua himpunan, X anggota A gabung B iris C. Berarti X anggota A gabung B dan X anggota AU B dan X anggota C. Ini kita fokus di X anggota C-nya. Nah, di sini aku tulis dengan kata lain, X anggota C. Jadi kita ambil barang X anggota A, kita peroleh X anggota C. Sehingga diperoleh A subset dari C tertiga. Jadi di sini kita pakai sifat dari himpunan. Jadi kalau teman-teman punya tiga himpunan, maka teman-teman punya A ini subset dari ini, dan ini aku tulis gini deh, subset dari C. Ini coba teman-teman kalau mau dibuktikan sifat ini. Pembuktiannya cukup sederhana dan cukup menggunakan definisi dari himpunan dan himpunan bikin. Oke, mungkin untuk nomor 4 cukup begini. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Sepertinya udah cukup panjang juga. Nah, untuk nomor 5 diberikan himpunan A dan B. Sedemikian sehingga kita punya AUX, A iris X sama dengan B iris X, dan A gabung. Oh, tadi aku salah nyebut ya. B gabung X untuk suatu himpunan X. Nah, kita perlu membuktikan bahwa A sama dengan B. Akan dibuktikan A sama dengan B. Nah, untuk mengerjakan soal ini, apakah aku akan membuktikannya dengan cara A subset B dan B subset A? Jawabannya enggak. Di sini aku pakai lagi-lagi pakai sifat dan identitas dan hukum aljabar himpunan. Terserah mau nyebutnya apa. Diperhatikan bahwa kita mau buktiin A sama dengan B. Berarti aku mulai dari A dulu. A sama dengan, kalau teman-teman ingat tadi sempat tuliskan sifatnya. Jadi di sini aku tulis A. Jadi A sama dengan A diiris dengan A gabung X.
Ini teman-teman tulis sifatnya apa? Ada nama sifatnya sih, ingatku. Cuman kebetulan aku lupa, jadi teman-teman bisa searching buat mastiin namanya apa, dan pastikan di sini dituliskan alasannya kenapa. Nah, di sini kita punya A gabung X sama dengan B gabung X. Ini teman-teman juga tulisin karena apa ya? Apalah gitu. Oh, jangan gini. Ini wing wing kenapa gitu? Nah, di sini teman-teman pakai sifat distributif. Bentar, aku pastiin lagi. Mm. Ini, oke, aku coba dulu. Ini pakai distributif, teman-teman tulis. Nah, dari sini teman-teman dapetin kita punya A iris X sama dengan B iris X. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pakai sifat komutatif di sini. Ini teman-teman tulis alasannya apa ya di sini. Nah, dari sini teman-teman pakai sifat distributif lagi. Teman-teman bisa dapetin ini akan uh, A. Bentar, apakah salah? Oh ya, ini harus iris. Sebentar, laptopku ngelag. Oke, ini harusnya iris. Nah, ini pakai distributif, teman-teman tulis di sini. Nah, ini teman-teman punya A gabung X sama dengan B gabung X. Ini pakai sifat yang kita ketahui di soal. Dan dari sini kita pakai cara sifat yang sama kayak di atas. B diiriskan B gabung X sama dengan B. Teman-teman tulisin sifatnya apa? Ada nama sifatnya. Cuman aku lupa. Oh ya, ini untuk ini sampai bawah ini. Ini alasan kenapa aku bisa melakukan itu. Justifikasinya apa? Coba bisa teman-teman lengkapin untuk setiap jawabannya, untuk setiap langkahnya. Sehingga terbukti A sama dengan B. Jadi di sini teman-teman udah membuktikan apa yang diinginkan di soal. Dan lagi-lagi di sini aku menggunakan sifat dari aljabar himpunan lagi. Dan tentunya aku memakai apa yang diketahui di soal, yakni A iris X sama dengan B iris X, dan A gabung X sama dengan B gabung X untuk suatu himpunan X. Oke, aku lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, saya diberikan himpunan berhingga A dengan anggota sebanyak N untuk suatu N anggota N. Buktikan bahwa PA ada sebanyak 2 × N. Anggota PA. Ya berarti ini kita mau membuktikan bahwa subset-subset yang mungkin dibentuk dari A itu ada sebanyak 2 × N. Jadi di sini aku tulis diberikan himpunan A dengan sini aku pakai simbol ya. Ini tuh maksudnya kardinalitas dari A. Artinya banyak anggota dari A. Ini sebanyak N untuk suatu
N anggota N akan dibuktikan bahwa anggota dari PA ada sebanyak 2 pangkat N. Ini lagi-lagi maksudnya kardinalitasnya, jadi banyak anggota. Nah, dengan kata lain, ekuivalen dengan ekuivalen dengan membuktikan banyaknya cara, kan anggota dari PA itu himpunan-himpunan bagian dari A. Nah, berarti kalau kita minta membuktikan anggota dari PA ada sebanyak 2 pangkat N, berarti ekuivalen dengan membuktikan banyak cara membentuk himpunan. Ini aku singkat, bagian dari A ada sebanyak 2 pangkat. Oh ya, jadi sebelumnya untuk soal nomor 6 ini, umumnya ada 2 cara mengerjakannya. Cara yang akan kukerjakan ini, dan cara dengan menggunakan induksi matematika. Mungkin untuk melengkapi teman-teman belajar, bisa teman-teman coba sebagai latihan, membuktikan soal nomor 6 ini dengan menggunakan induksi matematika. Bisa coba teman-teman searching, lalu tulis pembuktiannya. Diperhatikan bahwa ini aku misalkan dulu, dimisalkan, aku misalkan A sama dengan A1 kecil, A2 sampai AN. Untuk, katakanlah kita mau membentuk himpunan bagian dari A. Ah, sebentar, aku bingung kata-katanya sedikit. Untuk X subset A. Berarti untuk suatu himpunan bagian dari A, maka pastilah berlaku 2 kemungkinan dong. Berlaku, kita punya A, I, anggota X, atau AI bukan anggota X untuk setiap I. Jadi ketika kita mau membentuk suatu himpunan bagian dari A, maka kemungkinannya itu katakanlah A1 anggota dari X atau A1 bukan anggota dari X. Jadi apakah A1 itu anggota dari himpunan bagian yang akan kita bentuk atau enggak? Lalu lanjut A2, apakah A2 anggota dari himpunan bagian yang akan kita bentuk atau enggak? Sampai dengan AN. Jadi untuk membentuk himpunan, singkat jadi himpunan bagian dari A, masing-masing anggota dari A
masing-masing dari anggota A. Aduh, maaf Pak, pencet ke atas. Masing-masing anggota dari A memiliki dua kemungkinan, yakni jadi untuk membentuk himpunan bagian dari A, masing-masing dari anggota A memiliki dua kemungkinan, yakni apakah hmm, ini aku tulisnya pakai simbol aja, masing-masing dari AI anggota A memiliki dua kemungkinan, yakni apakah AI masuk menjadi anggota himpunan bagiannya atau tidak, atau tidak. Sehingga, oh ya ini untuk setiap I anggota, untuk setiap I, bentar, untuk ini gua hapus dulu. Untuk setiap I sama dengan, maka terperoleh total himpunan bagian yang dapat dibentuk itu menggunakan aturan perkalian. Ini aturan perkalian di kombinatorika ya. Maka berdasarkan bukan aturan perkalian kalkulus satu, aturan perkalian dalam kombinatorika banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari A dari A ada sebanyak. Jadi kan dari masing-masing A1, A2, A3 sampai AN masing-masing punya kemungkinan apakah dia masuk ke himpunan bagiannya yang mau kita bentuk atau tidak masuk. Nah, jadi total himpunan bagian yang dapat dibentuk ya berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N kali. Jadi dua yang ini itu kemungkinan si A1 apakah masuk himpunan bagiannya atau tidak. Yang ini masuk himpunan A2 masuk himpunan bagiannya atau tidak. Ini A3 sampai AN. Jadi di sini sama dengan 2 pangkat N. Terbukti. Jadi mungkin sebagai ilustrasi ya, katakanlah teman-teman punya himpunan A. Himpunan A ini anggotanya 2, 4, 6. Nah, kita mau bentuk suatu himpunan bagian. Ini buat, oh maaf,
Ini udah terbukti ya yang mau kita buktikan di soal nomor 6. Ini hanya untuk ilustrasi. Kita punya himpunan A, isinya 2, 4, 6. Kita nih mau bentuk X, anggota dari X ini himpunan bagian dari A. Berarti kan kemungkinan kemungkinan anggota dari X ini ada 2, 4, sama 6. Nah, pertanyaannya, apakah 2 ini masuk ke X atau enggak? Apakah 4 ini masuk ke X atau enggak? Dan apakah 6 ini masuk ke X atau enggak? Katakanlah kita membentuk, katakanlah X-nya ini ternyata 2,4. Ya berarti kan 2-nya masuk, 4-nya masuk, oh 6-nya enggak. Nah ini kita baru membentuk satu himpunan. Jadi untuk membentuk semua himpunan yang mungkin, itu berarti total dari kemungkinan-kemungkinan si ini, dan ini. Jadi kalau teman-teman coba listkan, kalau katakanlah, jadi di sini kita pakai aturan perkalian ya. Berarti kan anggota-anggota PA yang sudah pasti itu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini wujud dari himpunan bagian di mana 2 ini tidak masuk ke himpunan bagian itu, 4 tidak masuk, 6 tidak masuk. Lalu kita juga punya singleton 2. Berarti singleton 2 ini 2-nya masuk, tapi 4 sama 6 nggak masuk. Ada singleton 4, ada singleton 6. Berarti masing-masing ini, si 4-nya masuk, tapi 2 dan 6 nggak masuk ke sini, dan si 6-nya masuk, tapi si 2 sama 4-nya nggak masuk. Jadi, nah, balik lagi atau oke. Jadi, ini aku tulis dan seterusnya. Jadi yang pasti, cara untuk membentuk suatu himpunan bagian, katakanlah X anggota A, ini bergantung pada apakah X, apakah di sini, apakah 2 anggota X, apakah 4 anggota X, dan apakah 6 anggota X. Dan pertanyaan ini punya 2 jawaban, ya atau tidak. Ini juga ya atau tidak. Dan yang ini ya atau tidak. Jadi masing-masing pertanyaan ini ada sebanyak 2 kemungkinan. Kalau 2-nya masuk ke X, dan ketika 2-nya tidak masuk ke X. Lalu lanjut 4-nya masuk ke X, atau 4-nya tidak masuk ke X. Dan sampai 6. 6-nya masuk ke X, atau 6-nya tidak masuk ke X. Jadi X yang dapat dibentuk ini bergantung pada jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Yang dengan menggunakan aturan perkalian berarti kita punya 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 3. Jadi untuk membentuk X, di mana X-nya ini himpunan bagian dari A, kita punya 2 pangkat 3 kemungkinan yang kita dapatkan dari jawaban-jawaban ini, ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, dari apakah 2, 4, 6 ini anggota dari X. Ini sebagai ilustrasi untuk mempermudah teman-teman memahami pembuktian yang kutuliskan. Nah, jadi tadi udah aku jelasin ada cara lain untuk membuktikan nomor 6 ini. Bisa coba teman-teman buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Kan induksi matematika udah dipelajarin juga tuh sebelum UTS. Jadi buat mematangkan pemahaman materi teman-teman juga. Oke, jadi mungkin untuk soal
Pembahasan soal kali ini cukup sekian. Aku udah membahas 6 soal. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan nantinya ujian akhir semester. Dan sebagai catatan, mungkin nanti aku juga akan membuat video pembahasan soal tentang relasi dan fungsi. Tapi yang ingin kutekankan ketika teman-teman menonton video pembahasan ini ataupun nantinya membaca pembahasan soal-soal yang kubuat, aku minta tolong pada teman-teman, tolong jangan menghafal atau secara mentah itu teman-teman mengingat step by step apa yang aku lakukan, tapi teman-teman nggak menemukan alur logikanya di situ. Jadi teman-teman nggak paham aku tuh bisa dapat itu dari mana, aku tuh bisa ini dapat dari mana. Tapi teman-teman cuma nginget dan ngapal langkah per langkahnya, tanpa paham langkah per langkah itu asalnya dari mana. Apakah dari definisi, apakah dari yang diketahui di soal, atau apakah ada sifat-sifat yang kugunakan di situ. Teman-teman nggak paham sama sekali, tapi teman-teman cuma ngapalin mentah-mentah. Kayak katakanlah, oh diambil sebarang X anggota A. Oh pasti ini. Oh ini. Oh ini. Tanpa paham asal-usulnya dari mana. Kalau teman-teman cara belajarnya begitu, di PLMH, maka akan sangat sulit teman-teman mengikuti pelajaran, mungkin mengikuti pembuktian-pembuktian di mata kuliah lanjutan di semester atas. Ketika teman-teman membaca pembuktian, jangan teman-teman apalkan mentah-mentah pembuktiannya. Teman-teman coba baca komat kamit, itu dari baca komat kamit secara berulang itu langkah-langkah pembuktiannya. Itu tolong jangan gitu. Tapi tolong coba pahami alur logikanya dari mana, alur penulisannya, aku pakai apa aja di situ. Oh, pakai definisi, oh, pakai sifat. Teman-teman cerna baik-baik. Dan yang penting itu ya teman-teman paham alurnya, bukan mengingat mentah-mentah alurnya dengan cara baca berulang kali komat kamit gitu. Mungkin itu sebagai catatan terakhir. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya.